pernah saya dicoret spidol muka saya, teh ditaruh di atas meja, diminumin. Anak itu memang belum punya aturan. Tiga bulan pertama saya mau nyerah, mau keluar. Selamat pagi. Tapi setelah saya pikir-pikir, kenapa saya keluar? Ini tantangan bagi saya supaya gimana saya harus terus bertahan gitu. Sobat batuk, dihitung. Nama saya Nuraini, usia saya saat ini 65 tahun, yang seharusnya sudah pensiun ya. Selamat pagi Alia. Kemudian saya mengajar di sini mulai tahun 82. Jadi saat ini hampir 43 tahun saya berada di Santirama. Awal-awal itu sikap ya, karena mereka bukan masuk sekolah dari usia dini gitu, jadi sikapnya itu sudah terbentuk di rumah. Nah, ke sekolah itu datang dengan sikap yang masih sulit. Pernah saya dicoret spidol muka saya, teh ditaruh di atas meja, diminumin. Anak itu memang belum punya aturan, belum tahu gitu ya. Jadi teh juga minuman itu dibuangin atau diminum, itu sering seperti itu awal-awal. 3 bulan pertama saya mau nyerah, mau keluar dari Santirama. Tapi setelah saya pikir-pikir, kenapa saya keluar? Ini tantangan bagi saya supaya gimana saya harus terus bertahan gitu. Akhirnya teman-teman, karena waktu itu teman sebaya yang masuk ke sini angkatan saya itu cukup banyak, jadi kita saling mendukung. Dan itu membuat saya sedikit demi sedikit itu menjadi betah gitu ya, jadi betah di Santirama. Pink. Ya. Prodi ini atau observasi ini adalah gerbangnya Santirama. Jadi mereka datang ke unit observasi, dilayani, dites pendengarannya, dites IQ-nya, kemudian di anak ini apakah dia tunarungu atau bukan. Sesuai dengan metode kami yang di sini kan adalah MMR ya, maternal reflektif. Bagaimana seorang ibu mengajak anaknya bercakap. Nah, itu jadi kami itu sebagai guru, nggak hanya sebagai guru saja, jadi kami berlaku sebagai teman, juga sebagai orang tuanya, sebagai pendidik gitu. Jadi kami tetap merangkul anak itu dan mengajar dengan hati. Di sini kita kan ada kegiatan perdati. Perdati itu adalah percakapan dari hati ke hati yang seperti dilihat tadi pagi. Itu jadi kita memulai anak mengajak bercakap. Tadi Ryan membawa obat. Setiap hari anak itu merasa senang karena dia digambar di papan tulis. Apa yang dia dibawa itu digambar. Jadi kadang-kadang berlomba-lomba setiap hari itu mereka membawa apa gitu. Dan mereka juga tidak merasa kecewa suatu saat itu tidak dipercakapkan. Kalau kualahin dengan keaktif yang positif, kan tadi yang positif ya aktifnya ya, tidak saya merasa tidak kewalahan sih, masih bisa saya handle lah ya gitu untuk anak-anak itu gitu. Dan di sini juga kita pada saat mereka berebut gitu, di sini juga kita kesempatan untuk menanamkan sikap disiplin kepada mereka, sikap antri, tunggu dulu, sabar, gantian gitu. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa yang diberikan pada saat mereka berebut ke depan. Kalau duduk melingkar itu tujuannya supaya anak itu mempunyai perhatian dua arah gitu ya. Jadi
dia bisa melihat ke guru, juga bisa melihat ke teman, ke arah temannya saat berbicara. Kemudian kenapa sih tulisannya bersambung? Supaya ucapan anak itu tidak terputus gitu. Kalau misalnya huruf cetak, misalnya bola, kemungkinan anak itu akan mengucapkan B-O-L-A, tidak bola. Jadi kalau dengan bersambung itu ada bola. Jadi dia mengucap satu rangkaian dan tidak merubah makna dari artinya. Bahagianya itu yang saya rasakan karena saya berada di kelas kecil terus yang menerima anak dari nol, dari mereka tidak bisa menjadi bisa, dari mereka tidak mempunyai bahasa mempunyai bahasa, dari mereka tidak paham menjadi paham, dari tidak bisa menulis, bisa membaca, dan bahkan bisa bercerita. Bahkan sekarang ini bisa bernego ya anak-anak itu yang membuat saya bahagia, senang. Kemudian mereka tampil di panggung itu kalau kita di sini ada pesta akhir tahun ya, nah itu pentas seni, anak-anak kecil itu menari, itu yang membuat tanpa kita sadari terharu, air mata juga berurai gitu ya. Itu yang membuat senang gitu. Sekecil apapun yang mereka capai, yang berkembang diri mereka, itu yang membuat saya senang, bangga, dan ya itu tadi berat untuk untuk meninggalkan. Peran guru dan sekolah itu sangat membantu sekali kalau bagi saya ya, karena Asa itu masuk di Santirama itu dari nol, benar-benar dari nol. Saya itu bingung cara mengajar Asa itu seperti apa gitu. Nah, dengan saya masuk ke Santirama, saya diperlihatkan dengan metodenya, baru saya oh seperti ini tuh, oh banyak sekali keliruan saya tuh, banyak sekali cara pengajaran saya itu ternyata salah, bukan seperti itu gitu. Dan harus memang kita kan waktu ngomong sama dia tuh agak cepet ya gimana mau ngerti ya bahasa ini, agak dilambatkan. Jadi kita sebagai orang tua juga diedukasikan gitu untuk ke anak, bukan hanya anak saja, tapi orang tua dikasih cara bagaimana cara untuk berbicara kepada anak. Kalau untuk ke anak-anak ya, mereka tetap harus sekolah, mereka bisa bersaing, bukan sesama ABK aja, tetapi bisa bersaing dengan anak-anak lain, karena di sini sudah banyak buktinya murid-murid kami yang mendapat menjadi juara-juara, bahkan sudah ada yang tingkat internasional ya, terutama dalam bidang IT. Harapan saya setelah mereka keluar dari sini juga bisa mengembangkan diri lebih, kemudian bisa berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, bisa mandiri, bisa memperoleh hidup yang layak dan diakui oleh lingkungan masyarakat.